The great syafaat. Ini. Kenapa sampai tidak ketahuan? Berarti Nabi tidak di atas permadani khusus, tidak diperlakukan dengan khusus, tidak pakai sorban khusus, tidak. Sama dengan jamaah yang lain, sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ketika Nabi masuk kota Madinah pada saat hijrah, orang-orang menyalami Abu Bakar As-Siddiq, mengira itu yang Nabi. Abu Bakar seorang pengusaha, berwibawa, ya kelihatan bagaimana kelas elitnya. Sampai Abu Bakar merasa malu, Abu Bakar membuka jubahnya dan melindungi Nabi dari matahari dengan jubahnya supaya orang tahu bahwa inilah Rasulullah. Nabi tidak mau diperlakukan berlebihan. Syafaat itu bisa Nabi berikan semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki tauhid kita kepada Allah. Syafaat ini bukan gratis, hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di ayat 28 surat Al-Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka, para nabi, orang-orang yang dapat memberi syafaat itu tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kepada pemberi syafaatnya mereka tidak bisa, otoritas mandiri mutlak tidak ada. Harus dengan izin Allah mereka bisa memberi syafaat. Ayat di surat Al-Anbiya ini menunjukkan kepada siapanya juga pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan alasan untuk manja-manja, bukan alasan untuk bermalas-malasan. 3 prinsip ini kita ambil dari 2 ayat yang baru saya baca ini. Baik, dalam bentuk apa syafaat? Yang menarik adalah syafaat Nabi SAW itu juga Nabi berikan kepada manusia semuanya. Ada satu jenis syafaat yang Nabi SAW berikan kepada semua umat manusia. Itulah yang disebut dengan syafaat uzma atau syafaat besar. The great syafaat. Ini. Apa itu? Ketika di padang mahsyar orang-orang dikumpulkan, tapi Allah biarkan manusia sampai mereka bertanya-tanya, mau diapakan mereka, sampai kapan mereka akan dibiarkan seperti ini, ya? Coba kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dapat mewakili kita untuk minta kepada Allah agar urusan kita ini cepat diselesaikan? Karena sesuatu dibiarkan begitu saja itu membuat takut orang-orang. Kalau sekiranya langsung ada keputusannya, manusia sudah tidak bertanya-tanya lagi, sudah tidak resah lagi. KPK dalam banyak kasus ketika menaikkan menjadi penyidikan sudah ada tersangka, sehingga yang lain tenang, bukan dia. Tapi dalam urusan haji naik sudah penyidikan, belum ada tersangka, takut semua. Bos-bos travel takut, pejabat-pejabat Kementerian Agama takut, mantan menteri takut, karena belum ada, ya, keputusan resmi. Siapa saja yang terlibat, siapa saja yang bersalah, siapa saja. Begitu keadaan manusia pada saat padang mahsyar nanti. Mereka bertanya-tanya, mereka takut bagaimana nasib setelah ini. Akhirnya mereka semua sepakat, udah, kita cari bapak kita. Kita minta kepadanya, Nabi Adam alaihissalam, untuk menghadap Allah, tanya kepada Allah, mau diapakan dan kapan kita ini, urusan kita ini diselesaikan. Maka sebanyak itu manusia di tengah padang mahsyar yang panas, terik, ya, datar, panik, mencari Nabi Adam alaihissalam, mencari, dan itu memakan waktu sampai mereka berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta Adam, minta sama Allah, putuskan urusan kita ini bagaimana. Nabi Adam menjawab,
Aku pernah dilarang sama Allah untuk makan buah khuldi, tapi aku makan. Aku takut sekarang. Aku belum pernah melihat ya bagaimana hari yang lebih menegangkan, bagaimana Allah lebih murka kecuali pada hari ini. Aku mikir diriku dulu ya. Nafsi, nafsi kata Nabi Adam. Aku mikir diriku, dosaku kata Adam alaihissalam. Coba kalian pergi ke Nabi Nuh. Dia adalah Rasul pertama ya, yang membawa syariat baru untuk umat manusia, Nabi Nuh alaihissalam. Maka orang-orang pun mencari lagi, mencari, datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga berdalih, tidak berani dan berkata, nafsi, nafsi. Dia pernah minta dunia ini ditenggelamkan, seolah-olah dia tidak sabar dengan dakwahnya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku mikir diriku dulu. Kalian coba pergi ke Ibrahim, dia adalah kekasih Allah. Maka orang pergi lagi mencari sampai jumpa Nabi Ibrahim. Ibrahim juga menyebutkan uzurnya. Dia tidak bisa melakukannya. Aku mikirkan diriku. Coba kalian pergi kepada Isa. Datang lagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga berkata, nafsi, nafsi. Aku memikirkan diriku. Ya, karena Allah akan mengadili nanti. Benarkah Isa engkau berkata kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku. Sampai disebutkan gitu. Walaupun Nabi Isa tidak pernah sampaikan itu, tapi berperkara di pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu memang sesuatu yang menakutkan. Saudara, inilah kunci istiqamah dalam diri seorang mukmin, bahwa nanti yang akan mengadili mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Anda punya konflik dengan orang lain, tapi Anda punya kemampuan ya dalam berbicara, memutar balik fakta, Anda bisa menang. Atau Anda punya uang, Anda bayar pengacara yang ternama, yang disegani, yang pandai mencari celah-celah dari undang-undang, Anda bisa menang. Atau lebih curang lagi, Anda menyogok penegak hukum, jaksanya, hakimnya, ya, polisinya. Anda bisa sogok itu. Aparat hukum lainnya bisa disogok, Anda bisa menang. Tapi pengadilan Allah tidak bisa. Dua orang datang ke Nabi SAW dengan satu perkara. Nabi dengar mereka berdua bicara. Lalu Nabi bilang, kamu salah atas temanmu, bayar kewajibanmu akan hal itu. Tapi kemudian Nabi berkata, aku memutuskan ini berdasarkan keterangan kalian. Bisa jadi salah seorang dari kalian, karena kepintarannya dalam menyampaikan sesuatu tampak benar. Kalau itu nanti urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya menangis, berpelukan dan saling menghalalkan. Kenapa? Takut nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Anda melakukan pengkhianatan kepada pasangan Anda. Oh, Anda bisa beralasan, oh ini bukan begini, ini kemarin begini, bisa. Tapi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi, sedikit pun tidak ada. Maka hati-hati. Orang mukmin takut sekali mengambil hak orang lain, takut sekali berkhianat, takut sekali mencuri, takut sekali ya zalim kepada orang lain. Kenapa? Karena nanti yang akan mengadili mereka adalah Allah langsung. Walaupun teman-teman, Allah yang mengadili kita langsung itu juga sebenarnya memberi harapan kepada kita. Ya. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat terakhir, ayat 26. Thumma inna ila rabbihim, thumma inna alaina hisabahum. Thumma inna alaina hisabahum, kata Allah. Kemudian atas kamilah hisab mereka. Beruntung juga yang menghisab kita itu Allah. Karena sekecil apapun amalan kita juga akan dihisab sama Allah. Allah nggak bakal lupa itu. Ya, bayangkan betapa sialnya kita kalau yang menghisab kita nanti hari kiamat adalah istri-istri kita. Anda punya 100 kebaikan sama dia, satu aja nggak ikut dia, dia akan bilang, emang abang nih nggak pernah ngertiin aku. Hilang semua 100 itu. Untung Allah yang menghisab. Jadi para nabi-nabi ini takut. Dia berkata, nafsi, nafsi. Diri kami juga. Diriku juga aku harus pikirkan itu. Coba kalian pergi ke Muhammad. Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam.
Ya, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mencari sampai berjumpa Nabi SAW dan meminta kepada Nabi untuk menghadap kepada Allah. Jika yang lain berkata nafsi, nafsi, Nabi SAW berkata, ana laha. Ya, aku yang akan menyampaikan itu. Maka Nabi pun, fa'ati tahtal arsy, kata Nabi. Aku pun datang ke bawah arasy. Maka aku pun bersujud. Kemudian Nabi tidak bangkit, tetap dalam sujud panjangnya sampai Allah Subhanahu wa taala yang berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma'lak. Katakan sesuatu, engkau didengarkan. Washfa'tu syaffa'. Berikan syafaat. Engkau akan diizinkan memberikan syafaat. Maka Nabi berkata, Rabbi ummati ummati. Nabi ingat kita. Pada posisi di mana Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa tidak berani. Nabi SAW yang meletakkan dirinya pada posisi paling rendah. Lalu kemudian diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta apa saja. Nabi tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan kita di sini sekarang. Rabbku. Nah, barulah Allah memutuskan urusan manusia. Dan nanti ada hisab, ya, ada mizan, ada timbangan-timbangan. Nanti Nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya. Sampai-sampai Nabi juga memberikan syafaat kepada umatnya pelaku dosa besar. Asal tidak syirik, asal murni tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semua akan dikeluarkan. Sampai Allah tanya, masih ada tidak Muhammad umatmu di dalam jahanam, di dalam api neraka? Masih ada. Keluarkan. Dikeluarkan semua. Asal kita jaga tauhid kita. Jangan sampai terjebak kepada sesuatu yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga la ilaha illallah di dalam hati kita itu. Maka kita insya Allah tidak akan luput dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, siapa yang berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Yang pertama kali adalah yang tauhidnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah siapa yang pernah berkata la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari dalam hatinya. Jadi tauhid tetap menjadi syarat utama seseorang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaji tauhid itu enggak cukup sekali, saudara. Perlu berkali-kali. Ada ucapan-ucapan yang tidak kita sadari ternyata merusak tauhid kita. Merusak la ilaha illallah kita. Bagaimana respon kita terhadap hujan, respon kita terhadap musibah, ya, respon kita mendengar ramalan orang lain tentang kita, itu akan menentukan benar apa tidak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara, manusia yang paling beruntung nanti mendapatkan syafaat Nabi adalah yang paling banyak bersalawat kepada beliau. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatun. Hadis riwayat Tirmizi. Manusia yang paling layak mendapat syafaatku nanti pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, salawat itu Anda mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu pendeknya. Atau mau panjang salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling afdal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau lafaz-lafaz serupa, karena banyak versinya, semuanya warid dari Nabi SAW. Maka kita termasuk orang yang paling besar peluangnya nanti mendapat syafaat Nabi SAW. Kita bisa lakukan itu di kendaraan, ketika macet, ya, di sela-sela di dapur ketika masak ibu-ibu, ketika jemur pakaian, ketika jalan. Karena berarti hati kita itu terus terhubung dengan Nabi SAW. Ada jenis-jenis malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan tidak berhenti di seluruh permukaan dunia ini untuk mendengar siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan kepada beliau. Jadi tidak pernah sia-sia, setiap kali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi 10 kali bersalawat untuk kita. Maksudnya 10 kali memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tidak rugi mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, saudara, adalah orang yang juga disiplin membaca doa setelah azan. Karena yang mendengarkan azan, mengikuti muazin, ya, kemudian mengucapkan doa setelah azan, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat dia pasti akan memperoleh syafaat dariku. Apa doanya? Dalam riwayat Bukhari ini, redaksinya saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di riwayat Bukhari. Allahumma rabbaha dzi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Itu yang hadis riwayat Bukhari. Ya, yang saya tahu ini. Jadi 1 menit doa dapat menjamin syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang keempat, saudara, yang juga berhak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini tingkatnya lebih tinggi, bukan hanya diselamatkan dari api neraka, bukan hanya masuk surga, tapi masuk surga satu level dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Orang yang banyak sholat sunnahnya, yang paling banyak sujudnya di antara kalian, maksudnya sholat sunnah, maka itulah yang paling berhak nanti dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat nginap di rumah Nabi SAW, membantu Nabi menyiapkan untuk beliau berwudu, untuk beliau buang hajatnya, sampai Nabi terharu dan berkata kepadanya, Rabi'ah, kata Nabi SAW, kamu minta sesuatu. Kata sahabat ini, aku minta bisa bersama denganmu nanti di surga ya Rasulullah. Rasulullah terkejut. Nyiapin air tadi pengennya sesurga dengan Nabi.